Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Sulianti Sanam, NIM 1703030155, kelas C, semester 8, Prodi Sosiologi. Baik, pada kesempatan ini saya akan mereview buku ke-7 tentang berbagai sisi infrastruktur data. Pengawasan pemerintah dan perusahaan memanfaatkan infrastruktur data secara ekstensif dikombinasikan dengan penargetan individual, eksperimen waktu nyata, ilmu perilaku, pemodelan, dan kontrol data dan lingkungan media. Namun badan-badan ini juga menggunakan data untuk tujuan yang tidak terlalu menyeramkan, seperti menyediakan layanan dan produk yang lebih baik. Bab ini membahas secara singkat berbagai penggunaan sosial dan infrastruktur data oleh berbagai pelaku, termasuk pemerintah, perusahaan, dan lembaga mental antar pemerintah, serta peneliti dan jurnalis. Idenya adalah untuk membingkai dan mengkonseptualisasikan aktivitisme data yang proaktif. Government dan Karpathios dalam IBM dan Holocaust. Edwin Black merinci bagaimana pada tahun 1930-an IBM menyediakan teknologi kepada pemerintah Nazi untuk membuat katalog sekelompok orang, atau Black 2008. Pengawasan hari ini melibatkan inspeksi tidak hanya menjangkau lebih dari apa yang ditawarkan kepada indera tanpa bantuan dan apa yang dilaporkan secara sukarela. Artinya dengan munculnya data besar, pemerintah sekarang dapat fokus tidak hanya pada kelompok tetapi juga pada individu sebagai individu. Menurut T. Fucci 2014, politik komputasi menggabungkan berbagai elemen pergeseran dari demografi ke penargetan individual, kemampuan untuk menguji metode secara real-time, rekayasa sosial berbagai jaringan yang ditingkatkan ilmu perilaku. Keadaan ini menjadi lebih mengkhawatirkan di rezim otoriter. Ada perdebatan tentang apakah perusahaan yang disewa dalam masyarakat bebas harus bekerja sama dalam menyensor masyarakat yang tertindas. Saat mereka melakukannya, pemerintah otoriter mewarisi kemampuan untuk menegakkan keinginan mereka dengan lebih mudah. Menurut Citrain 2008,113, pemerintah Arab Saudi, Cina, dan Kuba telah belajar untuk menggunakan mesin rumit yang dapat membagi ekonomi dari aktivitas politik di internet. Karena akses internet di rezim otoriter sering disalurkan melalui penyediaan layanan milik negara atau yang disetujui, internet tidak secara langsung atau dapat dihindari merusak otoritarianisme. Mengeksplorasi dari studi Cahill dan Boas, beberapa hal yang sama dapat dikatakan tentang infrastruktur data di negara-negara non-demokratif. Hal itu memberikan peluang bagi pemerintah untuk memperketat kontrol antar warga negara pada saat yang sama. Ini juga merupakan tantangan bagi sensor dan propagandis. Banyak wajah infrastruktur data. Dunia analitik prediktif yang memperkirakan apa yang mungkin terjadi di masa depan dengan tingkat keandalan yang dapat diterima. Gibbs 2014. Contohnya adalah skema berbasis algoritma pengiriman antisipasi Amazon. Sistem ini memungkinkan Amazon untuk mengirimkan produk ke area geografis tujuan sebelum pelanggan melakukan pemesanan tanpa menentukan alamat pengiriman. Tujuan akhir ditentukan dalam perjalanan ketika pesanan aktual mengkonfirmasikan prediksi yang dibuat oleh mesin Ulanov 2014. Komunikasi di mana saja, instan dan real time, menghasilkan penyetetan dan pemendekan
seperti yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kontak dalam pertemanan dapat dibangun dan dihancurkan dalam hitungan detik, menciptakan masyarakat yang disebut Bauman cair 2007 dan Lipovetsky ringan 2016. Bisnis telah berubah dari menghasilkan produk politik menempatkan individu, komunitas, dan bahkan seluruh negara dalam proses adaptasi dan ketidakpastian yang konstan. Sejak 9/11 sebagaimana serangan teroris Al-Qaeda 2001 terhadap Amerika Serikat diketahui telah terjadi pengurangan kebebasan di seluruh dunia, terutama di Amerika Serikat pada 2011. Penguasaan besar-besaran ditunda karena kita hidup dalam masyarakat terpapar pukulan takdir. Ball et al. 2012. Menurut Orlando Patterson, jurang antara langkah-langkah tidak jelas untuk melindungi AS dari terorisme dan persepsi positif bahwa warga negara masih memiliki kebebasan telah melebar 2011. Perubahan paradigma sedang terjadi. Kemampuan untuk menggunakan data real time dan menghasilkan analis langsung untuk membuat keputusan berbasis bukti adalah luar biasa. Untuk dapat melaporkan dan meningkatkan proses akuntabilitas dengan pasien tentang data yang telah dikumpulkan secara klinis atau oleh populasi yang sama, dan kemudian dapat menggunakan analisis untuk memberitahu orang-orang atau untuk bertindak atas suatu situasi. Ini mengubah paradigma sebelumnya karena yang Anda dapatkan adalah populasi partisipatif yang terinformasi dengan baik. Ini menempatkan epidemiologi di tangan orang-orang. Ketika berbicara tentang penelitian sebagai praktik yang terpisah dari jurnalisme dan aktivitisme, yang saya maksudkan adalah kegiatan yang kebanyakannya berlangsung di pusat-pusat penelitian dan universitas yang tidak memiliki tujuan lain selain sampai pada kebenaran ilmiah. Namun, tidak ada jurnalis atau aktivitisme tanpa penelitian yang kemudian menjadi instrumen. Banyak bidang penelitian juga dipengaruhi oleh kemungkinan yang ditawarkan oleh infrastruktur data, sebagaimana jurnalis tidak lagi menjadi penjaga gerbang yang dari apa yang diketahui. Menurut Ben Smith, misalnya mengatakan bahwa digitalisasi data historis membentuk kembali peran sejarawan tradisional, menjadikannya lebih relevan. 2012. Peremajaan ini terjadi dalam kaitannya dengan 3 praktik: kritik sumber baru sebagai hermeneutika untuk membaca data menjadi bentuk yang bermakna, dan argumentasi yang mengikat data ke dalam pertanyaan langsung. Humaneiro digital membuka pintu teknologi untuk jenis penelitian baru dalam sejarah, sastra, musikologi, linguistik, seni, studi budaya, filsafat, arkeologi, sosiologi, antropologi, dan studi budaya. Keduanya menggunakan alat untuk mengeksplorasi humaniora juga sebagai subjek teknologi untuk interogasi dan humanistik. Di bidang jurnalistik, data telah menjadi angin besar bagi organisasi jurnalistik. Sektor media berita telah mengalami krisis yang berkepanjangan sebagai akibat dari popularisasi TIK dan media sosial. Di pasar yang sudah matang, angka sirkulasi dan penonton telah menurun setiap tahun sejak tahun 1910-an. Sejalan dengan tren penurunan ini, publisitasi tradisional telah mendukung iklan digital dan agregator seperti Google dan Yahoo melalui situs web organisasi media, merusak bisnis organisasi media konvensional. Mitchell et al. 2014. Jurnalis bukan hanya mediator, mereka juga bisa menjadi penting untuk aktivisme. Stefan Bach mengakui adanya hubungan antara aktivisme dan jurnalisme. Dalam serangkaian wawancara, ia mengumpulkan bahwa perantara sangat diperlukan untuk menyediakan data dan informasi.
2015. Demikian pula dalam sebuah wawancara dalam buku ini oleh Olusegun Andigbinde, salah satu pendiri Bourdieu, memahami jurnalis data sebagai salah satu lapisan mendasar yang memungkinkan aktivitisme data dalam upaya memperluas lipatan warga yang aktif. Dalam konteks ini, jurnalisme dapat muncul sebagai inkarnasi moto de Guardian tahun 1921, komentar itu gratis tetapi fakta itu sakral. Beberapa wawancara yang dilakukan untuk buku ini menunjukkan arah ini, misalnya San Pedro, kepala program Pascasarjana tentang kewarganegaraan digital, menganggap data memulihkan harga diri jurnalis, dan Cabra beralih dari kisah manusia televisi menjadi data karena potensi mereka untuk menceritakan keseluruhan cerita. Sekian dari saya, terima kasih.